Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anamina Irnelia Naznin dengan NPM 10060124025. Saya dari Prodi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan ngobrolin topik yang pastinya relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran media sosial dalam penyebaran bahasa gaul di kalangan anak muda. Pernah gak sih kalian bingung dengan istilah-istilah baru di media sosial? Kayak bucin, ngab, atau kepo? Kok istilah-istilah ini bisa muncul dan langsung jadi populer ya? Nah, ternyata media sosial punya peran besar dalam menyebarkan bahasa gaul ini. Di video ini, saya akan bahas hasil penelitian saya tentang peran media sosial dalam penyebaran bahasa gaul di kalangan anak muda. Gimana fenomena ini terjadi? Apa dampaknya? Dan gimana sih kita harus menyikapinya? Penelitian ini mengkaji peran media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, dalam penyebaran bahasa gaul di kalangan anak muda dengan metode kuantitatif deskriptif. Dari data 104 responden menunjukkan bahwa 76% penggunaan Instagram dan 64,4% penggunaan TikTok. Sebanyak 57,7% responden sering menggunakan bahasa gaul di media sosial sebagai alat komunikasi yang mempermudah interaksi dan membangun kebersamaan. Meski memperkaya komunikasi, penelitian itu menyoroti pentingnya konteks penggunaan bahasa gaul untuk menjaga keseimbangan formal dan informal di era digital. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya bahasa gaul itu? Bahasa gaul adalah cara berbicara yang menggunakan istilah singkatan atau modifikasi kata untuk menciptakan nuansa santai dan akrab. Bahasa ini sering muncul dari kreativitas generasi muda dan biasanya berkembang di lingkungan sosial tertentu. Contohnya kata bucin, yang sebenarnya itu adalah singkatan dari budak cinta, atau santuy, yang merupakan kata dari santai. Nah, istilah-istilah ini sering banget muncul nih di media sosial, terutama di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. Bahasa gaul bukan cuma cara berbicara, tapi juga alat untuk menunjukkan identitas sosial. Dengan pakai istilah tertentu, kita jadi merasa bagian dari komunitas atau tren tertentu. Tapi, bagaimana cara istilah ini bisa viral dan dikenal banyak orang? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di media sosial, telah mengubah cara anak muda berinteraksi dan berkomunikasi. Penggunaan bahasa gaul yang penuh dengan istilah baru, singkatan, dan modifikasi kata menjadi ciri khas remaja sebagai bentuk identitas kelompok. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi platform utama untuk mengekspresikan diri dan menyebarkan bahasa ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran media sosial dalam perkembangan dan penyebaran bahasa gaul di kalangan anak muda, serta bagaimana hal ini mencerminkan identitas sosial dan budaya generasi muda. Media sosial seperti TikTok atau Instagram punya algoritma yang promosikan konten viral. Misalnya, ada video yang memperkenalkan istilah sepil, yang artinya bocorin sesuatu. Kalau video ini banyak dilihat atau disukai, istilah sepil otomatis menjadi populer. Pernah lihat challenge TikTok yang pakai istilah-istilah baru? Misalnya, ngab-ngab. Tren seperti ini mempengaruhi banyak orang untuk menggunakan istilah tersebut sehingga penyebarannya jadi lebih cepat. Dengan fitur share atau repost, istilah-istilah baru bisa langsung menyebar ke ribuan, bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Apalagi kalau kontennya lucu atau relate, orang-orang akan lebih cepat mengadopsinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa dan remaja. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh media sosial terhadap pengguna bahasa gaul di kalangan anak muda dengan cara membuat Google Form, yaitu kuesioner untuk mengumpulkan data. Sekarang, mari kita lihat hasil penelitian tentang peran media sosial dalam penyebaran bahasa gaul. Data ini diambil dari 104 responden yang sebagian besar adalah anak muda.
Yang pertama yaitu ada penggunaan media sosial atau media sosial favorit. Hasil penelitian dari 104 sampel tersebut, 76% kalangan anak muda menggunakan media Instagram, 64,4% kalangan anak muda menggunakan media TikTok, 72,9% kalangan anak muda menggunakan media WhatsApp, 10,6% kalangan anak muda menggunakan media YouTube, 8,7% kalangan anak muda menggunakan media Twitter, dan 1% kalangan anak muda menggunakan Facebook dan Snapchat. WhatsApp, YouTube, dan Twitter digunakan lebih sedikit, tetapi punya peran dalam penyebaran bahasa gaul. Hal ini menunjukkan bahwa Instagram dan TikTok adalah platform utama di mana istilah-istilah baru muncul dan menyebar. Lalu, selanjutnya ada frekuensi penggunaan bahasa gaul. Berdasarkan hasil penelitian, 57,7% anak muda sering menggunakan bahasa gaul di media sosial, dan 36,5% kalangan anak muda jarang menggunakan bahasa gaul di media sosial. Alasan utama mereka menggunakan bahasa gaul adalah untuk membuat komunikasi lebih santai, seru, dan terasa akrab. 36,5% jarang menggunakannya, dan sisanya hampir tidak pernah menggunakan bahasa gaul di media sosial. Selanjutnya ada pengaruh bahasa gaul. Dari mana bahasa gaul dikenal? Hasil penelitian, sebanyak 89,4% anak muda setuju bahwa bahasa gaul mempermudah komunikasi dan membangun kebersamaan. Tapi ada juga 10,6% anak muda yang merasa bahasa gaul itu membingungkan, terutama bagi mereka yang kurang mengikuti tren. Selanjutnya, yang keempat yaitu dampak pada komunikasi. Dari mana mengenal bahasa gaul? 64,4 responden mengenal bahasa gaul dari konten video di media sosial. Lalu, 31,7% mengenalnya dari teman. Ini membuktikan bahwa media sosial adalah sumber utama penyebaran istilah-istilah baru. Selanjutnya, ada peran media sosial. Hasil penelitian dari 104 sampel sebanyak 47,1% menyatakan bahwa peran media sosial dalam penyebaran bahasa gaul di kalangan anak muda sangat besar. Sedangkan 48,1% menyatakan bahwa peran media sosial dalam penyebaran bahasa gaul cukup besar. Selanjutnya yaitu ada pengaruh cara berkomunikasi. Hasil penelitian dari 104 sampel, sebanyak 52,9% kalangan anak muda mempengaruhi cara berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, ada pemahaman bahasa gaul. Hasil penelitian dari 104 sampel, sebanyak 51% responden merasa lebih mudah memahami istilah-istilah baru ketika melihatnya di media sosial dibandingkan mendengarnya secara langsung. Lalu pembahasan. Media sosial berperan penting signifikan dalam penyebaran bahasa gaul di kalangan anak muda. Terutama melalui platform seperti Instagram dan TikTok, remaja menggunakan media ini untuk berinteraksi berbagai istilah baru dan mengekspresikan diri melalui fitur-fitur kreatif seperti story, reels, dan tantangan. Bahasa gaul menciptakan rasa kebersamaan, memperkuat persaudaraan, dan mempermudah komunikasi sehari-hari. Meskipun terkadang menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman, konten viral di media sosial sering memperkenalkan istilah baru yang dengan cepat diadopsi oleh pengguna lain. Namun, ketergantungan pada bahasa gaul dapat mengurangi kemampuan berbahasa formal. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memahami konteks penggunaan bahasa gaul agar tetap efektif dalam komunikasi formal. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial membentuk cara anak muda berinteraksi dan berkomunikasi melalui bahasa gaul di era digital. Tapi, selain dampak positif, bahasa gaul juga punya tantangan dan dampak negatif.
Kesalahpahaman tidak semua orang memahami istilah baru. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman terutama jika digunakan di konteks yang kurang tepat. Lalu, di penurunan bahasa formal. Terlalu sering penggunaan bahasa gaul bisa membuat kemampuan berbahasa formal menurun. Misalnya dalam situasi resmi seperti wawancara kerja atau presentasi. Penggunaan bahasa formal tetap diperlukan. Lalu seperti bahasa gaul yang sering berubah dan memperkembang cepat bisa menciptakan jarak komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa hal, yaitu media sosial memainkan peran besar dalam penyebaran bahasa gaul. Bahasa gaul memperkaya komunikasi, membuat interaksi lebih santai dan menyenangkan. Namun, kita juga harus bijak dalam penggunaan bahasa ini, agar tidak kehilangan kemampuan berbahasa formal. Bahasa gaul adalah bagian dari kreativitas kita sebagai anak muda. Tetapi penting untuk tetap tahu kapan sih harus pakai bahasa santai dan kapan harus menggunakan bahasa formal. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam hasil penelitian saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.